Hai, kembali lagi bersama saya Jen. Saya Aaron. Halo para pendengar, apa kabar? Oh ya Aaron, ngomong-ngomong nih, selama karantina kan kita belajar online. Nah, gimana belajarnya? Lancar atau malah macet? Puji Tuhan lancar sih jauh ini. Kamu sendiri? Puji Tuhan juga aku lancar. Oh ya, ngomong-ngomong soal belajar, sesuai ini sama podcast kita hari ini. Judulnya apa sih hari ini? Judulnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Belajar tambah pandemi sama dengan kreatif. Di matematika. Siap. Keren. Ya dong, kan yang buat podcastnya aja keren-keren, ya nggak? Oh ya J, ngomong-ngomong hari ini kita ada 2 bintang tamu nih. Langsung kita sapa ya. Hai. Halo, saya Han. Apa kabar semuanya? Saya dari Tangerang nih. Maaf kalau nanti sinyalnya jelek ya. Oke, halo Han. Wah, jauh-jauh nih dari Tangerang. Nah, kita punya bintang tamu satu lagi nih. Langsung kita sapa aja ya. Hai. Hai, saya Jessica, bukan YouTuber ya. Saya masih sekolah di Tarki 2. Ya. Nah, kalian kan udah tahu tema pembahasan kita hari ini. Nah, boleh dong kalian bagi-bagi pengalaman kalian sama yang lain. Oke, saya jadi tuh sekolah di sekolah yang sama nih sama Jessica, yaitu di Tarki 2 Pluit. Untuk para pendengar, boleh loh datang terus daftarin anaknya ke sekolah kita. Ntar ketemu sama kita, karena sekolah kita sama jadi Jessica aja yang jelasin ya, ladies first. Bilang aja males. Oke, jadi di sekolah kita itu, kita ngelakuin yang namanya PJBL. Jadi nanti semua pelajaran bakal dijadiin satu dalam suatu proyek, tapi saling ada hubungannya. Jadi semua pelajaran bakal nanti dijadiin satu kesatuan gitu. Dalam proyek ini, keterampilan belajar atau kemampuan seseorang dalam belajar suatu hal yang dilatih supaya pada akhirnya keterampilan belajar murid tersebut meningkat. Wah, ternyata keterampilan belajar seseorang itu penting ya. Tapi cara belajar seseorang itu berbeda-beda tiap orangnya. Misalnya saja nih, Han, Eren, dan Jen itu auditori. Nah, mereka itu biasanya menonton video pembelajaran dari YouTube. Nah, Jessica ini visual. Jadi, sama mencatat, dia juga menggambar agar lebih mudah dipahami. Nah, karena cara belajarnya berbeda, otomatis perannya dalam kelompok juga berbeda. Misalnya saja nih, Eren, Han, dan Jen itu merekam suara untuk podcast agar lebih menarik. Lalu, Jessica bisa saja menambahkan ilustrasi dalam podcast agar lebih menarik hasilnya nanti. Tapi dalam pengerjaan proyek itu memang tidak susah ya. Kan 11 mata pelajaran dijadikan dalam satu proyek. Awalnya sih susah, tapi lama-kelamaan terbiasa kok, apalagi kalau kita berusaha. Dan ya, keterampilan belajar itu bukan hanya kemampuan memahami saja, seperti yang dimuat oleh Gunnable WordPress. Tapi bisa juga pengertian keterampilan belajar itu berbeda setiap orangnya. Seperti mungkin menurut Jen, keterampilan belajar itu seperti pengembangan dari metode belajar orang tersebut. Tapi bisa juga Han berpendapat bahwa keterampilan belajar itu keturunan dari orang tuanya. Nah, yang aku dengar nih, kalian kan dari Tarki. Tarki itu punya yang namanya CC5+ ya. Nah, mau nanya nih sama Han dan Jessica tentang pendapat kalian dalam belajar PJBL itu, nilai-nilai CC5+ apa aja sih yang kalian alami? Kalau ditanya tentang CC5+, ya semuanya ada sih. Tapi kalau bagi saya yang paling berasa banget ya creativity and community. Karena kita dituntut berpikir kreatif supaya tugas ini bisa selesai dan kerjasama dalam kelompok tentunya. Kalau aku sih compassion sama competence, karena bisa lebih bersyukur gitu. Dulu kita masih ketemu bisa kerjain tugas tatap muka, sekarang nggak bisa, jadi lebih bisa menghargai gitu. Terus competence karena kita jadi harus mandiri, itu sih menurut aku. Wih, keren ya anak Tarki. Nah, selama PJBL ini, nilai-nilai Pancasila apa aja sih yang kalian terapin? Kita kan orang Indonesia, kita punya Pancasila nih, pasti ada dong dalam hidup kita penerapannya. Pertama, saling toleransi antar agama. Di kelompok kami ada aturan di mana pada hari Minggu atau hari besar suatu agama, kami tidak diperbolehkan untuk membicarakan tugas kelompok, kecuali itu sangat mendesak.
Kedua, bekerja sama antar pemeluk agama. Dalam kelompok kami memang berbeda, tapi saling bekerja sama dalam pengerjaan proyek ini. Yang ketiga, membina kerukunan antar umat beragama. Dalam kelompok kami berbeda, tapi kami tetap rukun antar anggota. Untuk sila kedua, yang pertama, mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia. Kelompok kami membagi tugas dengan adil dan tanpa memaksakan kehendak. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati. Kami saling menghormati anggota kelompok. Untuk sila yang ketiga, mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air. Kelompok kami menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan dalam berkomunikasi. Yang kedua, mengembangkan rasa kebanggaan terhadap tanah air. Kelompok kami menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi karena kami bangga. Untuk sila yang keempat, yang pertama, bergotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah. Kami bekerja sama dalam kelompok untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, mengutamakan musyawarah. Di kelompok kami selalu melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan tertentu. Sila kelima, yang pertama, menghormati hak orang lain. Kelompok kami selalu menghargai apapun usaha dari anggotanya. Yang kedua, suka menolong agar dapat berdiri sendiri. Kelompok kami selalu terbuka jika ada anggotanya yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil. Kami membagi tugas dengan adil. Untuk nilai instrumental, kelompok kami membuat peraturan, yaitu kami harus selalu on di WA untuk berdiskusi. Setiap minggu atau hari besar agam, kami tidak akan berdiskusi tentang tugas kecuali sangatlah mendesak. Kami juga diwajibkan untuk berbicara dengan sopan dalam kelompok. Kami juga diharuskan untuk mengutarakan kesulitan kami dalam pengerjaan tugas agar bisa dibantu oleh anggota lain. Keren ya, kalau di Tarki pasti kalian diajarkan tentang iman kan. Selama PJBL ini ada gak sih menurut kalian peran iman dalam diri kalian selama pengajaran proyek ini? Pastinya ada, karena selama belajar kami mengalami berbagai hambatan, contohnya kemalasan. Tapi karena kami adalah anak Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Dan untungnya dalam kelompok juga kami tidak sendiri. Jadi kami bisa bertanya kepada teman atau guru saat PJBL. Dan saat dibantu itu rasanya lega dan senang sekali. Karena bebas dari penderitaan seperti pas ujian. Pas kerjain itu deg-degan sampai keringat dingin. Tapi pas dibagi hasilnya bagus, wah kayak sudah berada di surga aja. Jangan di surga dulu dong, Han. Nanti bintang tamunya kurang satu. Udah dibayar kan padahal. Oh ya, kamu kan bilang kamu dari tadi tuh dibantuin terus kan. Pernah nggak kamu bantuin orang lain juga, Han? Tentu aja pernah. Aku pernah bantuin guru untuk bawa buku dari ruang guru ke kelas. Aku juga pernah bantu bawa buku literasi dari kelas ke perpus. Dan aku juga pernah berdoa supaya orang yang terkena akibat dari pandemi ini diberi hati yang tabah agar dapat menghadapi segala cobaan itu dengan baik. Keren, tapi kalian tahu nggak negara apa yang memiliki kualitas pendidikan paling baik di dunia? Amerika. Salah, Finlandia, negara yang terletak di benua Eropa ini memiliki kualitas pendidikan terbaik di dunia. Negara dengan hutan sebagai sumber daya alamnya, pendidikan negara ini mengalahkan Amerika dalam kualitas pendidikan berikutnya. Wow, Finlandia. Memang sistem pendidikan di sana seperti apa sih? Finlandia, anak berusia di bawah 6 tahun pun tidak perlu bersekolah. Orang tua mereka bebas menghabiskan tahun awal untuk membangun hubungan dengan anak seperti bermain, belajar, dan lain-lain. Wow. Oh ya, katanya di Finlandia itu SD dan SMP digabung ya, jadi cuma 9 tahun aja dan cuma 190 hari per tahunnya. Terus di sana juga cuma ada satu kali ujian nasional dan itu saat usia 16 tahun kan. Tapi kok pendidikannya bisa mengalahkan Amerika dan bahkan menjadi peringkat pertama di dunia? Ya, di Finlandia itu mereka memberi ruang sebesar-besarnya kepada sekolah untuk merevisi dan mengubah kurikulum menyesuaikan dengan murid mereka. Tujuan utama pendidikan di Finlandia adalah untuk mendukung perkembangan siswa di bidang kemanusiaan dan keanggotaan masyarakat yang bertanggung jawab secara etis dan memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sebagian besar guru di sekolah dasar memiliki gelar master loh di Finlandia. Wow.
Nah, kan tingkat pendidikannya di Finlandia itu tinggi. Otomatis kualitas penduduknya juga tinggi dong. Nah, ada tidak sih pengaruhnya terhadap ekonomi Finlandia? Tentu saja sangat mempengaruhi. Finlandia berhasil selamat dari kehancuran saat tahun 1990 karena human capitalnya sangat tinggi. Selain itu, Finlandia juga negara dengan ekonomi paling kompetitif dari tahun 1995 sampai 2004. Menurut data, Finlandia adalah negara yang tingkat korupsinya rendah. Selain itu, sektor ekonomi Finlandia yang paling besar adalah jasa yang sekitar 65,7%. Hal ini membuat pendapatan per kapita negara Finlandia setara dengan Britania Raya, Prancis, dan Jerman. Bisa kita lihat bukan dampak pendidikan yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Wah, ternyata pendidikan itu penting banget ya. Berarti mulai dari sekarang kita harus mulai untuk meningkatkan keterampilan belajar kita, supaya ekonomi negara setelah pandemi ini bisa dapat kembali dengan baik nanti. Nah, untuk para pendengar, ayo mulai rajin-rajinlah membaca. Kalau negara Indonesia melakukan sistem pendidikan negara Finlandia, tentu akan sangat mengaruhi perkembangan negara Indonesia. Kenapa? Karena di Finlandia semua murid diajarkan mandiri dan berani bereksperimen. Kagum banget deh sama pendidikan di Finlandia. Kalau pendidikan negara Indonesia sendiri memiliki beberapa keuntungan loh, seperti murid tidak terlalu stres saat belajar dan menjalin hubungan dengan banyak orang. Berbeda dengan negara lain, contohnya Korea Selatan. Di Korea Selatan, anak-anak sejak kecil sudah disuruh oleh orang tua mereka untuk masuk les atau belajar di Duksosil. Duksosil itu tempat belajar yang ngomong-ngomong hingga malam hari loh, bahkan jam 10 atau jam 11 malam. Tapi tentu ada keuntungannya, di mana para murid menjadi terbiasa untuk bekerja. Karena saat bekerja mereka hanya bekerja selama 8 jam. Gimana kalau kita adain battle pengetahuan umum nih, supaya para pendengar juga bisa dapat manfaat dari podcast kita hari ini? Aduh, susah nggak nih? Rahasia dong, langsung kita mulai aja ya. Menjawab, kalian sebutin nama kalian dulu ya. Pertanyaan pertama, jika panjang persegi 3x minus 2 cm dan lebarnya x minus 2 cm, tentukan panjang persegi jika luasnya x plus 2 cm. Ayo dijawab. Jessica, jawabannya 8. Caranya seperti ini kan? Wah bener, wah keren nih Jessica, ini bisa jawab bener. Ayo Han, masa kalah sih sama Jessica? Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. 4x kuadrat ditambah 4px ditambah dalam kurung 2p plus 3 memiliki akar kembar. Tentukan nilai p dengan cara diskriminan. Ayo dijawab. Kan hasilnya P sama dengan 3 atau P sama dengan min 1. Caranya seperti ini kan? Benar. Pertama nih, masih ada 2 pertanyaan lagi loh. Bagaimana cara menentukan perbandingan golongan darah dari satu keluarga yang ibunya bergolongan darah A dan ayahnya bergolongan darah O? Waduh, tes deh, nggak ngerti kita. Tangan gimana? Kolejean aja deh. Oke, jadi golongan darah seseorang ditentukan dengan sejenis protein yang disebut algutinogen atau algutinin. Karl Steiner membagi golongan darah menjadi 4, yaitu A, B, AB, dan O. Sifat keturunan golongan darah dibawa oleh protein yang bernama isoalgutinin. Orang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O memiliki kode gen tertentu sebagai berikut. Nah, jika ibunya bergolongan darah A dan ayahnya bergolongan darah O, maka kemungkinan anaknya memiliki golongan darah A adalah 50%, sedangkan O juga 50%, yang merupakan hasil perhitungan dari P atau parent, yang merupakan IAIA atau IAI, disangka dengan II menghasilkan G atau gamet IAI, disangka dengan gamet I, menghasilkan filial 1 yaitu 1:1. Nah, untuk contoh lainnya bisa seperti ini. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa golongan darah seseorang merupakan turunan dari orang tuanya. Oh, begitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir ya. Kita dapat pertanyaan nih dari salah satu pendengar kita. Dia nanya, Kak, boleh kasih saran tidak Kak? Kegiatan kebugaran jasmani apa aja sih yang bisa kita lakukan selama di rumah aja? Mungkin Han atau Jessica mau menjawab, atau Aaron? Dan ini kita sudah siapin video untuk menjawabnya. Berikut ini videonya. Apa itu kebugaran jasmani?
Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Mengapa badan harus bugar? Badan harus tetap bugar supaya kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan lebih maksimal, dan tentunya jika tubuh kita bugar merupakan bukti bahwa tubuh kita sehat. Manfaat tubuh bugar: tidak mudah sakit, pikiran lebih jernih dan tentunya tidak stres, pekerjaan dapat terselesaikan dengan mudah, membuat kita lebih bahagia, menjadi lebih kuat, lentur dan lincah, keseimbangan tubuh lebih baik, jantung dan paru-paru memiliki daya tahan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kecepatan: pertama, lari sprint, kedua, squat jump, ketiga, lempar tangkap. Contoh latihan kelincahan: pertama, lari zigzag, kedua, melompat, ketiga, menangkis, keempat, memukul, kelima, menghindar. Jika melakukan sikap lilin untuk latihan keseimbangan, lalu Han lakukan latihan push up untuk latihan kekuatannya. Kemudian Jennifer melakukan skipping untuk latihan daya tahan tubuh. Lalu Eren melakukan kayang untuk latihan kelenturannya. Wow, semoga bisa menjawab ya. Ya, kita udah deket nih sama penghujung acara podcast hari ini. Sebelum itu, aku mau ucapin terima kasih banget nih sama Han dan Jessica yang udah mau bergabung ke podcast kita hari ini. Nah, sebelum itu, kami punya nih saran untuk kalian bagi para pendengar, khususnya bagi para pelajar, dalam menemukan metode belajar apa sih yang sesuai dengan diri kalian. How do we find ways for us to study? There are a lot of ways to study, but we can't use each of the ways because everyone is different. But I have some methods that maybe could help you to study without feeling burdened. First, you have to do what you love. Lakukan apa yang kamu suka. For examples, you want to study a new language and your hobbies are watching and play with your phone. You can watch a movie from the country that you wanted to learn their language. And you can download a language app to help you study. Next is, you have to motivate yourself. Motivasi diri sendiri. For examples, watch someone studying and you'll be motivated. You can watch it on YouTube too. Make a schedule for yourself. This works for some people so that they can be disciplined with all of their work so they can complete it without late. The third one is take a break, istirahat. After a long day of studying, of course you need to take a break so you wouldn't get tired and lose the motivation to study. You will also lose your focus if you study when you're tired. The next one, if you have to avoid learning distraction, hindari gangguan dalam belajar. This is quite important for you because once you get distracted, you will not going to finish your schoolwork on time. For example, you're focusing on study right now, but there are notification from your phone and you're curious with it, so you open your phone and you get distracted because you continue to play with your phone and not with your schoolwork. Next is find a place to study. Temukan tempat untuk belajar. This is very important because if the place that you're studying is very crowded, you won't be focused with your works. Find a place that makes you enjoy study, like maybe at the cafe or in your room. This place wouldn't be crowded and you can enjoy your time by studying there. The next one is studying with your friends, belajar bersama teman. If your friend have the same goals like you, like maybe if they want to improve their scores or getting good grades, it would be good for you to study because you and your friends could discuss together about your school works, and you and your friends can help each other with difficult questions. Next is get a reward for yourself. Beri hadiah untuk dirimu sendiri. After you study and maybe get good score, you will buy something for yourself to make you happier and motivate to study more. And the last is you have to enjoy everything that you're doing. Nikmati apa yang kau lakukan.
If you're studying, you have to be happy and enjoy it, or else you might be stressed or burdened by the schoolworks. Always be positive with everything that you're doing. If you have studied hard but still get a low score, never give up and improve your score. Oke ya, akhirnya kita sampai di penghujung acara podcast hari ini. Ya bener banget, tapi sebelum itu kita punya lukisan nih tentang topik pembicaraan kita sama podcast kita hari ini. Nah, jadi lukisan ini merupakan lukisan surrealis, di mana pada lukisan ini berobjek utama yaitu gambar wajah. Di mana ada beberapa objek lain pada wajah itu yang menunjukkan tentang kehidupan kita selama masa pandemi ini. Di mana pada bagian mata kami mengubahnya dengan bentuk virus corona. Karena sejauh mata memandang yang selalu terlihat oleh kita adalah virus corona ini. Lalu ada gawai kita, di mana sekarang kita bekerja dan belajar menggunakan gawai tersebut. Kami juga meletakkan gambar papan tulis dan buku-buku, di mana itu menunjukkan cara belajar kita sebelum pandemi ini. Kami juga meletakkan hutan dan pemandangan alam lainnya untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan keadaan alam di Indonesia dan di Finlandia. Pada bagian telinga, kami mengubahnya dengan laki-laki dan perempuan, karena pada saat ini yang dirasakan oleh keduanya sama, mereka tidak bisa bergerak dengan leluasa. Lalu backgroundnya, kami menjadikan angka-angka dan tanda-tanda dalam perhitungan matematika seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan sebagai background, sebagai pelengkap pesan pembelajaran. Juga sebagai penunjuk, di mana saat belajar online maupun offline, pelajaran yang diberikan tetap sama. Bagus ya, tapi sebelum kita akhiri, kami telah menyiapkan kata-kata motivasi supaya kalian semangat dalam belajar. Silakan Jen. Kau butuh uang untuk menjadi kaya, tapi kau butuh ilmu untuk sukses. Jangan jadikan keterbatasan sebagai alasan, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan. Ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Podcast ini tidak bertujuan untuk merugikan pihak manapun, hanya untuk kesenangan belaka. Kalau begitu saya Aaron. Dan saya Jen. Cuci tangan dan sampai jumpa. Bye. PSBB biar aman. Patuhi protokol kesehatan biar sehat. Jaga jarak supaya kamu aman. Jangan lupa, kamu harus semangat. Terima kasih. Bye.